Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Samsi dari kelas Pendidikan Teknik Elektro 01 dengan NIM 19240410005. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai overhead power transmission. Yang pertama yaitu dasar sistem transmisi udara. Saluran transmisi dibagi menjadi dua, yaitu overhead power transmission dan underground power transmission. Overhead power transmission system adalah struktur yang digunakan dalam transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk mengirimkan energi listrik melintasi jarak yang jauh. Ini terdiri dari satu atau lebih kabel listrik tidak berinsulasi yang digantung oleh menara atau tiang. Selanjutnya yaitu jenis saluran transmisi. Jenis saluran transmisi tenaga listrik terdapat dua macam, yaitu saluran transmisi kabel bawah tanah atau underground transmission line dan saluran transmisi udara atau overhead transmission line. Perbedaan antara saluran transmisi bawah tanah dan saluran transmisi udara yaitu pada saluran transmisi bawah tanah memerlukan investasi yang lebih mahal karena membutuhkan penggalian tanah untuk penyambungan kabel, sehingga penyambungan kabel lebih sulit. Lalu sulit mencari lokasi gangguan karena saluran ditanam di dalam tanah. Selanjutnya yaitu klasifikasi saluran udara. Saluran udara berdasarkan klasifikasi tegangannya dibagi menjadi 4, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi atau biasa disingkat dengan SUTEP, di mana tegangan yang mengalir pada saluran yaitu antara 200 kV sampai 500 kV. Yang kedua yaitu saluran udara tegangan tinggi atau biasa disingkat dengan SUTT, di mana tegangan yang mengalir pada saluran yaitu antara 30 kV sampai 100 kV. Dan selanjutnya yaitu saluran udara tegangan menengah atau biasa disingkat dengan SUTM, di mana tegangan yang mengalir pada saluran yaitu antara 6 kV sampai 20 kV. Dan saluran udara tegangan rendah atau biasa disingkat dengan SUTR, di mana tegangan yang mengalir pada saluran yaitu antara 40 volt sampai 1000 volt. Selanjutnya yaitu transformator. Yang pertama yaitu 3 winding transformers. Pada transformator 3 belitan memiliki 3 belitan, di mana terdiri dari 2 belitan LV dan 1 buah belitan HP. Transformator ini menggunakan tipe inti atau core type untuk mengurangi flux bocor pada bagian transformator. Keuntungan lain adalah mempunyai volume inti yang lebih kecil sehingga diperoleh rugi besi yang lebih kecil dan konstruksi dari inti lebih sederhana. Yang kedua yaitu autotransformator. Autotransformator adalah trafo yang hanya terdiri dari satu lilitan yang berlanjut secara listrik. Biasanya lilitan primer trafo ini juga lilitan sekunder. Trafo ini tidak dapat memberikan isolasi listrik antara lilitan primer dan sekunder. Gulungan primer dan sekunder dari autotransformator dihubungkan bersama secara elektro dan magnetis, mengurangi biaya dibandingkan transformator konvensional. Yang ketiga yaitu transformasi delta Y dan Y delta. Rangkaian 3 terminal yang sering dijumpai pada jaringan berbentuk konfigurasi delta dan Y. Selanjutnya yaitu konstanta saluran transmisi. Yang pertama yaitu resistansi. Resistansi adalah kemampuan suatu bahan atau benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Arus listrik sendiri adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik dalam tiap satuan waktu karena adanya pergerakan elektron-elektron pada konduktor. Oleh karena itu, resistansi diartikan sebagai penghambat aliran elektron dalam konduktor. Nilai resistansi atau nilai hambatan dalam suatu rangkaian listrik diukur dengan satuan ohm. Yang kedua yaitu induktansi dan reaktansi induktif. Konduktor adalah komponen elektronika pasif yang dapat menimbulkan medan magnet saat dialiri arus listrik dan menyimpan arus listrik dalam waktu yang relatif singkat. Komponen yang terbuat dari susunan lilitan kawat ini juga memiliki sifat yang dapat menghantarkan arus listrik.
searah atau DC maupun akan menghambat arus listrik bolak-balik atau AC. Sifat induktor yang menghambat arus listrik AC atau arus bolak-balik inilah yang disebut dengan reaktansi induktif atau induktif reaktans. Jadi yang dimaksud dengan reaktansi induktif adalah hambatan atau tahanan konduktor terhadap arus listrik AC atau sinyal AC. Yang ketiga yaitu kapasitansi dan reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif atau kapasitif reaktansi ini dapat diartikan sebagai hambatan yang timbul pada kapasitor yang dilewati oleh arus bolak-balik atau arus AC. Berbeda dengan nilai resistansi yang memiliki nilai tetap yaitu 10 ohm, 100 ohm, atau 10 kilo ohm dan lain-lain, reaktansi kapasitif ini memiliki nilai yang bervariasi tergantung pada frekuensi tegangan AC yang diberikannya. Jadi, pada dasarnya, setiap perubahan frekuensi yang diaplikasikan ke kapasitor akan memberikan efek yang besar terhadap nilai reaktansi kapasitif pada kapasitor tersebut. Selanjutnya yaitu rangkaian ekuivalen untuk saluran transmisi. Yang pertama yaitu saluran transmisi pendek. Saluran transmisi pendek memiliki pemodelan yang sederhana karena kapasitan sisanya yang sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Oleh karena itu, saluran transmisi dapat dimodelkan sebagai yaitu Z sama dengan R ditambah J XL, di mana Z adalah total impedansi per fasa dalam ohm, R adalah resistansi dalam ohm, dan XL adalah jumlah induktif reaktansi pada suatu konduktor dalam ohm. Yang kedua yaitu saluran transmisi menengah. Seiring bertambahnya panjang saluran dan tegangan, maka penggunaan pada rumus saluran transmisi pendek memberikan hasil yang tidak akurat. Dengan demikian, pengaruh arus yang bocor melalui kapasitansi harus diperhitungkan untuk perkiraan yang lebih baik. Jadi, admitansi SAN disatukan pada beberapa titik sepanjang garis dan dipresentasikan dengan membentuk jaringan T atau pi. Yang ketiga yaitu saluran transmisi panjang. Analisis saluran transmisi yang lebih akurat mensyaratkan bahwa parameter saluran tidak disamakan, tetapi didistribusikan secara seragam di perpanjang saluran. Gambar di samping menunjukkan saluran panjang yang seragam dengan bagian tambahan dx pada jarak x dari ujung penerima. Impedansinya adalah zdx dan admitansinya adalah ydx, di mana z dan y adalah masing-masing impedansi dan admitansi per unit panjang. Selanjutnya yaitu efek lingkungan dari saluran transmisi udara. Saluran transmisi udara memiliki dampak pada lingkungan seperti yang pertama yaitu radio noise atau RN, yang kedua television interference atau TVI, yang ketiga yaitu audible noise, yang keempat yaitu medan listrik, dan yang terakhir yaitu medan magnet. Radio noise atau RN dan television interference disebabkan oleh corona yang terjadi dalam saluran transmisi menghasilkan elektromagnetik yang menyebabkan gangguan penerimaan gelombang radio. Audible noise level atau AM adalah bunyi yang terdengar terus-menerus dan membuat tidak nyaman didengar oleh manusia yang disebabkan oleh corona atau cahaya violet terjadi karena ionisasi udara di sekitar permukaan konduktor akibat hilangnya elektron dari molekul udara pada saluran transmisi udara tersebut. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu saluran transmisi dibagi menjadi dua, yaitu overhead power transmission dan underground power transmission. Yang kedua yaitu overhead power transmission system adalah struktur yang digunakan dalam transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk mengirimkan energi listrik melintasi jarak yang jauh. Yang ketiga yaitu pada transformer terdapat beberapa jenis seperti trafo konvensional, three winding transformer, dan auto transformer. Yang keempat yaitu untuk tujuan analisis sistem, saluran transmisi tertentu dapat diwakili oleh resistansi, induktansi atau reaktansi induktif, kapasitansi atau reaktansi,
kapasitif, dan resistansi kebocoran yang biasanya dapat diabaikan. Yang kelima yaitu saluran transmisi udara dibagi menjadi 3 menurut salurannya, yaitu saluran transmisi pendek, saluran transmisi menengah, dan saluran transmisi panjang. Dan yang terakhir yaitu saluran transmisi udara memiliki dampak terhadap lingkungan, yaitu yang pertama radio noise atau RM, yang kedua television interference atau TVI, yang ketiga yaitu audible noise atau AN, medan listrik dan medan magnet. Itulah tadi presentasi materi dari saya mengenai overhead power transmission. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.